Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzil altafil wasi'ati wan ni'am. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi fudila ala jamil umam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabihum fi tariqihim minnal umam. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa YouTube SD Muhammadiyah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kultum yang bertemakan totalitas diri dalam menyongsong bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus menyiapkan diri secara total untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Dengan totalitas diri ini, seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan akan dapat kita laksanakan secara optimal. Sebagai buahnya, kita akan mendapatkan pahala dan manfaat dari ibadah Ramadan secara sempurna. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa agar kita dapat menyongsong bulan Ramadan dengan penuh totalitas. Ubadah bin Samit menuturkan, kana Rasulullah SAW yu'allimuna haula'il kalimati idza ja'a Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu li mutaqabbalan. Rasulullah mengajarkan kepada kami sebuah doa apabila datang bulan Ramadan. Ya Allah, serahkanlah diriku kepada Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Dan serahkanlah ia kepadaku dalam keadaan diterima. Hadis riwayat Tabrani dan Ad-Dailami. Ya Allah, serahkanlah diriku kepada Ramadan. Penggalan hadis ini mengisyaratkan totalitas di dalam menyongsong bulan Ramadan. Di antara bentuk totalitas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dana dan logistik dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Totalitas ini hendaknya didukung dengan persiapan dana dan logistik yang dibutuhkan selama Ramadan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyiapkannya sebelum Ramadan tiba. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin menyiapkan nafkah dan logistik untuk keluarganya selama Ramadan. Sesungguhnya seorang penjahat menyiapkan tipu daya untuk memanfaatkan kelengahan kaum muslimin dan kelemahan mereka. Ramadan ini adalah nikmat bagi seorang mukmin dan murka bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, meluruskan niat. Di samping mempersiapkan materi, kita harus menyiapkan jiwa dan raga untuk menyongsong bulan Ramadan, yaitu dengan meluruskan niat dan menyingsingkan lengan baju untuk mengerahkan segenap tenaga. Umar menuturkan, apabila menjelang bulan Ramadan, Nabi SAW berkhutbah di depan umat manusia seraya bersabda, akan datang kepadamu bulan Ramadan, maka singsingkanlah lengan bajumu, perbaikilah niatmu, dan agungkanlah kehormatannya. Karena kehormatannya di sisi Allah termasuk kehormatan yang paling besar, maka janganlah kamu menodainya. Sesungguhnya
kebaikan dan keburukan akan dilipat gandakan balasannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga, membenahi sikap terhadap bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping meluruskan niat dan mengerahkan segenap tenaga kita, hendaknya membenahi sikap terhadap bulan Ramadan sebagaimana penggalan terakhir dari hadis di atas. Jangan sampai kita menodai kemuliaan bulan Ramadan dengan melakukan berbagai tindak kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan terhina selama mereka menegakkan bulan Ramadan. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa bentuk kehinaan mereka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan? Beliau menjawab, pelanggaran terhadap apa-apa yang diharamkan selama bulan Ramadan. Barang siapa berzina atau minum minuman keras selama Ramadan, maka Allah dan segenap penduduk langit akan melaknatnya sampai bulan Ramadan tahun berikutnya. Jika ia meninggal sebelum mendapati Ramadan, maka ia tidak memiliki kebaikan di sisi Allah yang dapat melindunginya dari api neraka. Waspadalah terhadap bulan Ramadan, karena sesungguhnya kebaikan akan dilipat gandakan padanya apa yang tidak dilipat gandakan pada selainnya. Begitu juga dengan keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika menyongsong bulan Ramadan dengan penuh totalitas, kita akan mendapatkan keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Di antara dari keutamaan tersebut adalah yang pertama, mendapatkan pahala meski belum memasuki ibadah Ramadan. Ketika menyongsong Ramadan secara totalitas, kita akan mendapatkan pahala Ramadan meskipun belum melaksanakannya, meskipun belum memasukinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak melintas kaum muslimin suatu bulan yang menandingi bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menuliskan pahalanya dan bonus-bonusnya sebelum menghadirkannya dan menuliskan dosanya dan kesengsaraannya sebelum menghadirkannya. Hal itu karena sesungguhnya seorang mukmin menyiapkan nafkah dan logistik untuk keluarganya. Sesungguhnya seorang penjahat menyiapkan makar untuk memanfaatkan kelengahan kaum muslimin dan kelemahan mereka. Bulan ini adalah nikmat bagi seorang mukmin dan murka bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda saat memasukinya. Dengan sikap totalitas, kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda dan kemudian terhindar dari dosa-dosa yang juga berlipat ganda saat memasuki bulan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai amal ibadah yang disyariatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Fattaku syahra Ramadana fa inal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fima siwahu wa kadzalika sayyiati." Waspadalah terhadap bulan Ramadan, karena sesungguhnya amal kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan yang tidak dilipat gandakan di bulan-bulan lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Sikap totalitas akan membuahkan pahala puasa yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga senantiasa dihias dari tahun ke tahun untuk menyongsong bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, surga berdoa, "Ya Allah, jauhkan untuk kami pada bulan ini para penghuni dari hamba-hambamu." Bidadari berdoa, "Ya Allah, jadikanlah untuk kami pada bulan ini para suami dari hamba-hambamu." Nabi bersabda, barang siapa menjaga nafsunya di bulan Ramadan, tidak meminum minuman yang memabukkan, tidak menuduh seorang mukmin dengan tuduhan palsu,
dan tidak melakukan suatu dosa, maka Allah akan menikahkannya tiap malam dengan 100 bidadari dan membangunkan untuknya istana di surga dengan emas, perak, intan, dan permata. Seandainya dunia dikumpulkan dan dimasukkan ke istana itu, niscaya hal itu hanya seperti tali kekang kambing dibandingkan dengan dunia. Barang siapa minum minuman yang memabukkan, menuduh seorang mukmin dengan tuduhan palsu, dan melakukan suatu dosa, maka Allah akan menggugurkan amalnya setahun. Waspadalah terhadap bulan Ramadan, karena itu adalah bulan Allah yang tidak boleh kamu sia-siakan. Allah telah menjadikan untukmu 11 bulan yang kamu dapat bersenang-senang dan menjadikan untuk dirinya bulan Ramadan. Maka waspadalah terhadap bulan Ramadan. Hadis riwayat Tabrani. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita harus menyongsong bulan Ramadan ini secara totalitas, bersiap-siap, mengerahkan segenap tenaga untuk melakukan amal ibadah. Atas izin Allah, kita akan meraih pahala yang melimpah ruah. Amin. Allahumma amin. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.